Pernahkah Anda mengalami hal aneh tapi terasa begitu nyata? Saat tidur malam terasa lelap, lalu tiba-tiba mata terbuka di jam 2 atau 3 pagi. Tidak ada alarm, tidak ada suara yang mengganggu, bahkan rumah dalam keadaan tenang. Tapi entah mengapa, mata tidak bisa kembali terpejam. Hati terasa hangat, atau sebaliknya, ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Apakah itu hanya kebetulan? Ataukah ada rahasia besar yang sedang Allah bisikkan pada hati Anda? Assalamualaikum sahabat ilmu langit, terima kasih sudah hadir di ruang ini. Saya yakin pertemuan kita bukan sebuah kebetulan. Anda menemukan video ini karena hati Anda memang sedang dipanggil. Allah sedang menggerakkan langkah, hingga akhirnya telinga dan mata Anda mendengar pesan ini. Karena itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Terima kasih sudah membuka hati untuk memahami. Percayalah, tidak semua orang diberikan kesempatan seperti Anda. Tidak semua orang disentuh hatinya untuk mencari tahu makna dari terbangun di jam 2 atau 3 pagi. Nih, Anda bisa saja sedang sibuk, bisa saja melewati video ini, tetapi ternyata Anda memilih untuk singgah. Itu pertanda Allah ingin menyampaikan sesuatu. Nah, sebelum kita menyelam lebih dalam, mari kita sepakat untuk menyalakan energi positif bersama. Caranya sederhana. Angka 77 menjadi simbol kita. Simbol kekuatan, simbol semangat, simbol bahwa kita ingin membuka hati seluas-luasnya terhadap cahaya dari langit. Karena setiap energi baik yang kita sebarkan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang jauh lebih indah. Sahabat, sadar atau tidak, jam 2 hingga 3 pagi bukan waktu biasa. Dalam tradisi para ulama, jam itu disebut sebagai waktu yang penuh misteri sekaligus berkah. Di saat dunia tertidur, justru langit sedang terbuka. Doa-doa terbang menembus kegelapan malam, menuju singgasana Allah yang maha tinggi. Para malaikat turun, membawa rahmat, membawa catatan amal, membawa bisikan lembut kepada hati hamba-hamba pilihan. Itu sebabnya, ketika Anda terbangun tanpa sebab di jam itu, jangan buru-buru menganggapnya gangguan tidur. Jangan dulu berpikir itu hanya efek kelelahan atau sekadar rutinitas tubuh. Bisa jadi, ada tangan lembut yang sedang membangunkan Anda. Ada malaikat yang diutus untuk mengetuk hati, agar Anda sadar bahwa ada kesempatan besar di depan mata. Bayangkan, di jam-jam itu seluruh kota tertidur. Jalanan sunyi, lampu-lampu redup, dan suara dunia menghilang. Yang tersisa hanyalah suara hati, detak jantung, dan desah napas yang jujur. Dalam kesunyian itu, Allah sedang membuka pintunya lebar-lebar. Sebuah panggilan yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi dirasakan oleh jiwa. Mengapa harus jam 2 hingga 3 pagi? Mengapa bukan jam 9 malam atau jam 6 sore? Para ulama menyebut, sepertiga malam terakhir adalah saat di mana doa paling mustajab. Saat itu Allah turun ke langit dunia dan menyeru, "Siapa di antara hambaku yang berdoa, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni." Sebuah janji yang begitu agung, sebuah kesempatan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Sahabat ilmu langit, mari kita bayangkan lebih dalam. Seorang hamba yang mungkin sepanjang siang sibuk dengan urusan dunia, yang mungkin penuh dosa, penuh salah, tetapi malam itu Allah memilih untuk membangunkannya. Mata terbuka, tubuh bergerak, hati terdorong, itu bukan kebetulan, melainkan panggilan penuh cinta. Seperti seorang ibu yang lembut membangunkan anaknya, agar jangan tertinggal dari jamuan yang sudah disiapkan. Di titik inilah, rahasia pertama mulai terbuka. Sering terbangun jam 2 hingga 3 pagi adalah tanda bahwa Allah sedang mengundang Anda ke jamuan paling mulia, yaitu Qiyamul Lail. Orang-orang yang mendapat undangan ini adalah orang-orang yang beruntung, karena Allah tidak membangunkan semua orang, hanya sebagian kecil yang dipilih. Rahasia kedua, bangun di jam itu adalah tanda bahwa hati Anda masih hidup. Hati yang mati tidak akan peka, hati yang keras tidak akan peduli. Tapi jika Anda masih bisa tergerak untuk merenung, untuk bertanya, untuk mencari tahu, itu tandanya Allah sedang menjaga hati Anda. Di saat banyak hati tertutup oleh lelapnya dunia, hati Anda tetap terjaga. Coba renungkan, berapa banyak orang yang tidur tanpa pernah bangun untuk sekadar berdoa? Berapa banyak orang yang menghabiskan malam dengan kelalaian, tanpa pernah menengadah ke langit? Tapi Anda, yang mungkin tidak pernah merasa pantas, justru sering dibangunkan. Itu pertanda bahwa ada cahaya iman yang Allah jaga di dalam diri Anda. Dan menariknya, sahabat, banyak orang yang terbangun jam 2 atau 3 pagi justru merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ada yang tiba-tiba ingin menangis, ada yang dadanya terasa lapang,
ada yang hatinya begitu damai, itu bukan sugesti, melainkan bukti bahwa Allah sedang menurunkan rahmat. Malaikat yang turun di jam itu membawa energi ketenangan, sehingga hati Anda disentuh dengan rasa damai yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Rahasia ketiga, terbangun di jam tersebut adalah waktu ketika doa paling cepat menembus langit. Bayangkan, doa yang biasanya tertahan oleh lalai dan sibuknya hati, kini meluncur bebas. Dalam kesunyian malam, tidak ada gangguan, tidak ada kebisingan, hanya ada Anda dan Allah. Sebuah pertemuan yang intim, sebuah dialog yang tulus. Kalau diibaratkan, doa di jam itu seperti pesan prioritas. Ada jalur khusus, ada perhatian khusus. Seakan-akan malaikat sedang membawa doa Anda langsung ke hadapan Allah. Inilah yang membuat para ulama begitu menjaga malam mereka. Mereka rela melepas tidur nyenyak hanya untuk mendapat satu momen berharga di sepertiga malam. Rahasia keempat, bangun jam 2 hingga 3 pagi adalah tanda penjagaan dari Allah. Malam bukan hanya waktu istirahat, tetapi juga waktu ujian. Ada bisikan syaitan, ada godaan, ada mimpi buruk. Namun, jika Anda justru terbangun dan merasa tenang, itu artinya ada malaikat yang sedang menjaga. Allah tidak membiarkan Anda dalam gangguan, melainkan melindungi dengan cara membangunkan Anda. Pernahkah Anda terbangun lalu merasa ingin segera berwudu, meski sebelumnya tidak ada niat? Itu adalah panggilan penjagaan. Air wudu menjadi perisai, doa menjadi benteng, dan sujud menjadi penguat. Dalam momen itu, Anda sedang dikuatkan agar terhindar dari hal-hal buruk yang tidak terlihat. Sahabat, apa yang kita bahas hari ini bukan sekadar teori, melainkan pengalaman yang banyak orang rasakan. Jika Anda pernah terbangun tanpa sebab, lalu merasa dada lebih lapang, pikiran lebih jernih, dan hati lebih damai, itu adalah bukti nyata. Bukti bahwa Allah sedang bekerja pada diri Anda dengan cara yang lembut namun penuh makna. Dan inilah yang membuat terbangun jam 2 atau 3 pagi menjadi sebuah rahasia besar. Tidak semua orang mendapatkannya. Kalau Anda termasuk di antara yang sering mengalaminya, bersyukurlah. Itu tanda keberuntungan yang jarang dimiliki banyak orang. Sahabat ilmu langit, perjalanan kita baru saja dimulai. Di bagian pertama ini kita sudah membongkar 4 rahasia awal yang menyimpan keajaiban. Tapi masih ada 2 rahasia lain yang lebih dalam, yang akan membuka mata Anda tentang bagaimana Allah mengatur hidup kita lewat momen kecil yang sering dianggap biasa. Jangan kemana-mana, karena perjalanan kita akan berlanjut ke bagian berikutnya. Kita akan menyelam lebih jauh, membongkar rahasia tentang rezeki, tentang kehidupan, bahkan tentang kematian yang tersembunyi di balik terbangun jam 2 hingga 3 pagi. Dan sebelum kita melangkah ke sana, sekali lagi saya ingin mengajak Anda untuk menuliskan angka 77 di komentar. Angka itu bukan sekadar simbol, tapi tanda bahwa hati kita siap menerima energi positif. Tanda bahwa kita ingin terus terhubung dengan cahaya langit. Sahabat ilmu langit, kita sudah membuka pintu pertama dalam perjalanan ini. Kita telah menyelami rahasia demi rahasia tentang orang-orang yang sering terbangun di jam 2 hingga 3 pagi. Dan kini, kita sampai pada titik di mana semakin dalam kita masuk, semakin terasa betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Apa yang sering dianggap kebetulan ternyata menyimpan pesan yang luar biasa. Mari kita lanjutkan. Jika di bagian pertama kita sudah membahas bahwa terbangun di jam itu adalah undangan menuju Qiyamul Lail, tanda hidupnya hati, waktu mustajab untuk doa, dan penjagaan dari malaikat, maka di bagian kedua ini kita akan membuka 2 rahasia berikutnya. 2 rahasia yang akan membuat Anda semakin yakin bahwa terbangun di jam 2 atau 3 pagi bukanlah hal biasa. Bayangkan sahabat, ketika seluruh dunia terlelap, Anda justru dibangunkan. Di jam itulah sebenarnya takdir sedang bergerak. Pintu-pintu rezeki terbuka, rahmat turun, dan jiwa diingatkan tentang perjalanan hidup yang sejati. Mari kita selami rahasia kelima dan keenam, rahasia yang seringkali jarang dibicarakan, padahal dampaknya begitu besar dalam kehidupan. Rahasia kelima, terbangun di jam 2 hingga 3 pagi adalah tanda turunnya rezeki yang tidak selalu berbentuk materi. Rezeki adalah kata yang seringkali disalahpahami. Banyak orang menganggap rezeki hanya sebatas uang, harta, atau kekayaan dunia. Padahal rezeki jauh lebih luas dari itu. Kesehatan adalah rezeki, ketenangan hati adalah rezeki, keluarga yang harmonis adalah rezeki, bahkan ide sederhana yang membawa kebaikan juga termasuk rezeki. Sahabat, ada sebuah rahasia besar di balik waktu malam. Banyak ulama dan tokoh besar dalam sejarah Islam, bahkan tokoh dunia, memiliki kebiasaan bangun di jam sepertiga malam. Mereka percaya,
Di jam itulah pikiran menjadi jernih, hati menjadi tenang, dan inspirasi turun begitu deras. Tidak jarang ide-ide besar yang mengubah dunia lahir dari renungan di tengah malam. Mengapa demikian? Karena ketika seluruh dunia sibuk dengan tidurnya, Anda berada dalam kondisi paling tenang. Tidak ada kebisingan, tidak ada distraksi, hanya ada kesunyian yang mendalam. Dalam keadaan itu, otak bekerja lebih jernih, hati lebih peka, dan jiwa lebih terbuka menerima ilham dari Allah. Itulah sebabnya, banyak orang yang sukses secara spiritual maupun duniawi memanfaatkan jam itu untuk berdoa, merenung, bahkan menulis dan merancang langkah besar mereka. Bayangkan, Anda yang sering terbangun jam 2 atau 3 pagi sedang berada di titik emas itu. Jika Anda mengisinya dengan doa, maka doa itu bisa menjadi pintu rezeki. Jika Anda mengisinya dengan sujud, maka sujud itu bisa membuka jalan keberkahan. Jika Anda mengisinya dengan merenung, maka merenung itu bisa melahirkan ide yang akan mengubah jalan hidup. Rahasia kelima ini begitu penting, karena seringkali kita terjebak pada pemahaman rezeki yang sempit. Padahal, bisa jadi Allah membangunkan Anda di jam itu karena ada pintu rezeki yang sedang diturunkan. Bisa jadi itu berupa kemudahan dalam pekerjaan. Bisa berupa kesempatan yang tiba-tiba muncul. Bisa berupa hati yang lebih sabar menghadapi ujian. Semua itu adalah bagian dari rezeki yang seringkali tidak kita sadari. Mari kita renungkan bersama. Pernahkah Anda terbangun di jam 2 atau 3 pagi, lalu keesokan harinya ada kejadian yang terasa seperti kebetulan, tapi ternyata membawa kebaikan besar dalam hidup Anda? Misalnya, bertemu dengan seseorang yang memberi peluang, atau menemukan solusi dari masalah yang sudah lama menghantui. Itu bukan kebetulan, sahabat. Itu adalah rezeki yang Allah turunkan lewat momen malam. Dan disinilah letak keindahannya. Allah tidak hanya memberi rezeki dalam bentuk yang terlihat, tetapi juga dalam bentuk yang tidak kasat mata. Hati yang lebih damai, jiwa yang lebih sabar, pikiran yang lebih jernih, itu semua adalah rezeki. Jadi ketika Anda sering terbangun jam 2 atau 3 pagi, anggaplah itu sebagai pertanda bahwa Allah sedang menyiapkan rezeki untuk Anda dalam bentuk apapun yang terbaik menurutnya. Lalu kita masuk ke rahasia ke-6, rahasia terakhir namun yang paling dalam. Rahasia yang sering membuat banyak orang tersentak ketika mendengarnya. Terbangun di jam 2 atau 3 pagi adalah tanda bahwa Allah sedang mengingatkan kita akan kematian. Kedengarannya menakutkan, tetapi sesungguhnya ini adalah rahasia yang penuh cinta. Mengapa kematian menjadi bagian dari rahasia ini? Karena malam adalah waktu renungan yang paling dalam. Saat dunia sunyi, hati kita lebih mudah merenung tentang hidup. Dalam kesendirian malam, kita lebih sadar bahwa hidup ini singkat, bahwa kita hanyalah tamu di bumi. Terbangun di jam itu, seakan-akan Allah sedang membisikkan, "Ingatlah, hidupmu tidak abadi. Bersiaplah, karena perjalanan sejati adalah setelah engkau kembali kepadaku." Sahabat, renungan tentang kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, justru harus disyukuri. Karena hanya dengan mengingat mati, kita bisa lebih hidup. Hanya dengan mengingat mati, kita bisa lebih bijak menjalani kehidupan. Banyak orang yang lalai, sibuk dengan dunia, sampai lupa bahwa suatu saat semua akan berakhir. Tetapi jika Anda sering terbangun jam 2 atau 3 pagi, itu tanda bahwa Allah ingin Anda selalu ingat agar tidak tersesat dalam kelalaian. Pernahkah Anda merasakan, setelah terbangun di jam itu, hati terasa begitu lembut, seolah mudah menangis tanpa sebab? Itu adalah cara Allah melembutkan hati agar kita mudah menerima kebenaran. Tangisan di malam hari adalah air yang membersihkan jiwa, menghapus dosa, dan menguatkan hati untuk menjalani hari-hari berikutnya. Itulah bekal yang sebenarnya, bukan harta atau jabatan, melainkan hati yang lembut dan dekat dengan Allah. Rahasia ke-6 ini juga menjadi pengingat bahwa setiap kali kita dibangunkan, sebenarnya kita sedang dilatih untuk terbiasa mengingat mati. Karena suatu hari nanti, kita akan benar-benar terbangun, bukan di dunia ini, melainkan di alam yang berbeda. Dan betapa beruntungnya orang-orang yang sudah terbiasa bangun di sepertiga malam, karena hati mereka sudah dilatih untuk siap menghadapi kebangkitan yang sejati. Sahabat ilmu langit, Penana, 6 rahasia ini jika disatukan akan membentuk sebuah gambaran besar tentang betapa berharganya momen jam 2 hingga 3 pagi. Itu bukan kebetulan, bukan sekadar rutinitas tubuh, melainkan panggilan penuh cinta dari Allah. Mari kita rangkum sejenak. Terbangun jam 2 atau 3 pagi adalah undangan menuju Qiyamul Lail, tanda hidupnya hati, waktu mustajab doa, penjagaan malaikat, turunnya rezeki, dan pengingat tentang kematian. Semua ini adalah tanda keberuntungan yang jarang dimiliki orang lain. Dan sekarang,
saya ingin mengajak Anda untuk merasakan keajaiban energi bersama. Tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda siap menerima rezeki yang lebih luas, ketenangan yang lebih dalam, dan pengingat yang lebih lembut dari Allah. Angka ini adalah simbol energi positif, simbol bahwa kita ingin terus terhubung dengan cahaya langit. Sahabat, perjalanan kita belum selesai, karena setelah membongkar 6 rahasia ini, kita masih akan melanjutkan ke bagian berikutnya. Di bagian ketiga, kita akan melihat bagaimana semua rahasia ini bisa kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana sepertiga malam bisa mengubah arah hidup. Bagaimana terbangun di jam itu bisa menjadi titik balik. Bahkan bagaimana kita bisa menjadikan kebiasaan ini sebagai jalan menuju keberkahan dunia dan akhirat. Jangan lepaskan perjalanan ini, karena bagian berikutnya akan membuka mata kita lebih lebar lagi, bahwa semua yang Allah atur selalu memiliki tujuan, dan bahwa setiap momen bangun di sepertiga malam adalah undangan menuju kehidupan yang lebih indah. Sahabat ilmu langit, kita telah bersama-sama membongkar 6 rahasia besar tentang orang-orang yang sering terbangun di jam 2 hingga 3 pagi. Dari undangan menuju qiyamul lail, tanda hidupnya hati, doa yang menembus langit, penjagaan malaikat, turunnya rezeki, hingga pengingat tentang kematian. Semuanya menyimpan makna yang begitu dalam, makna yang tidak bisa dipandang hanya dengan mata dunia. Namun, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita bisa menempatkan 6 rahasia ini dalam kehidupan sehari-hari? Apa artinya bagi perjalanan kita sebagai manusia? Dan bagaimana momen kecil di malam hari bisa mengubah arah hidup seseorang? Mari kita selami bersama-sama. Sahabat, pernahkah Anda berpikir bahwa hidup ini sebenarnya terdiri dari potongan-potongan kecil yang Allah atur dengan begitu indah? Kadang kita sibuk mengejar hal-hal besar, padahal justru hal-hal kecil yang menjadi penentu. Dan salah satu momen kecil itu adalah terbangun di sepertiga malam. Sekilas terlihat sederhana, tapi jika dimaknai dengan benar, ia bisa menjadi pintu menuju keberkahan yang tidak terbatas. Mari kita lihat rahasia pertama, tentang qiyamul lail. Banyak orang bermimpi ingin hidupnya penuh keberkahan, ingin rezekinya lancar, ingin doanya terkabul. Tapi sedikit yang mau mengorbankan tidur nyenyaknya demi sujud di malam sunyi. Padahal, hanya dengan 2 rakaat di sepertiga malam, Allah bisa mengubah nasib seseorang. Betapa banyak kisah para ulama yang sukses dunia dan akhirat karena mereka menjaga malam-malamnya. Bayangkan seorang pedagang yang jujur, yang di siang hari sibuk mencari nafkah, lalu di malam hari ia bangun untuk bersujud. Doa yang ia panjatkan di jam 2 atau 3 pagi mungkin terlihat sederhana, tapi itulah doa yang membuat usahanya diberkahi. Bayangkan seorang ayah yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Lalu di sepertiga malam ia berdoa memohon agar anak-anaknya menjadi soleh dan solehah. Doa itu bisa jadi jalan yang menyelamatkan keturunan hingga beberapa generasi ke depan. Rahasia kedua, tanda hidupnya hati. Hati yang hidup adalah anugerah besar. Karena dengan hati yang hidup, seseorang bisa peka terhadap kebenaran, bisa mudah menerima nasihat, dan bisa terus terhubung dengan Allah. Sering terbangun di malam hari adalah pertanda hati masih terjaga. Maka dalam kehidupan sehari-hari, orang yang sering terbangun biasanya lebih lembut sikapnya, lebih mudah bersyukur, dan lebih sabar menghadapi ujian. Sahabat, Anda pasti pernah melihat seseorang yang hidupnya terlihat sederhana tapi selalu bahagia, tidak mudah marah, tidak iri dengan orang lain, bahkan mampu tersenyum di tengah kesulitan. Itu adalah tanda hati yang hidup, dan salah satu rahasia mereka ada di malam sunyi. Hati mereka dilatih setiap malam, hingga siang harinya mereka mampu menghadapi dunia dengan tenang. Lalu rahasia ketiga, doa yang mustajab. Bukankah semua orang ingin doanya dikabulkan? Tapi sedikit yang benar-benar mencari waktu yang tepat. Padahal, Allah sudah menjanjikan bahwa doa di sepertiga malam adalah doa yang paling cepat naik ke langit. Maka ketika seseorang sering terbangun di jam 2 atau 3 pagi, itu sebenarnya adalah kesempatan emas. Doa yang terucap bisa menjadi jawaban dari masalah yang ia hadapi selama ini. Bayangkan seorang ibu yang setiap malam terbangun, lalu berdoa untuk anaknya. Mungkin anak itu sedang jauh, mungkin sedang nakal, mungkin sedang tersesat. Tapi doa ibunya di malam hari bisa menjadi tali yang menariknya kembali ke jalan kebaikan. Bayangkan seorang suami yang bangun lalu berdoa agar keluarganya selalu dalam perlindungan Allah. Doa itu bisa menjadi benteng yang tidak terlihat, tapi sangat nyata dalam menjaga rumah tangga dari keburukan. Rahasia keempat, penjagaan malaikat.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering tidak sadar bahwa ada banyak bahaya yang mengintai. Dari penyakit, dari kecelakaan, dari orang-orang yang berniat buruk. Tapi Allah mengutus malaikat untuk menjaga hambanya, terutama hamba yang dekat dengan sepertiga malam. Jadi, ketika seseorang sering terbangun dan merasakan ketenangan, sebenarnya ia sedang berada dalam penjagaan yang sangat kuat. Sahabat, coba perhatikan, ada orang yang hidupnya terlihat selalu selamat dari bahaya. Ketika hampir celaka, ia terselamatkan. Ketika sakit, ia cepat sembuh. Ketika masalah datang, ia cepat menemukan jalan keluar. Itu semua adalah bentuk penjagaan yang seringkali lahir dari kebiasaan sepertiga malam. Karena setiap kali kita bangun, ada malaikat yang ikut turun bersama rahmat Allah, dan disitulah perlindungan diberikan. Rahasia kelima, turunnya rezeki. Rezeki adalah hal yang paling dicari manusia. Tapi seringkali orang lupa bahwa rezeki tidak hanya berupa uang. Rezeki bisa berupa kesehatan, keluarga yang baik, hati yang damai, teman yang tulus, bahkan kesempatan yang datang tanpa diduga. Ketika seseorang sering terbangun di malam hari, sebenarnya ia sedang membuka pintu-pintu rezeki yang luas. Pernahkah Anda merasakan, setelah bangun di malam hari, esoknya ada kejadian yang membuat hidup terasa lebih mudah? Misalnya, tiba-tiba mendapat kabar baik, tiba-tiba ada peluang pekerjaan, atau tiba-tiba merasa lebih ringan menjalani hari. Itu adalah bukti bahwa Allah sedang menurunkan rezeki. Dan semua itu dimulai dari momen kecil ketika kita bangun di sepertiga malam. Rahasia keenam, pengingat kematian. Inilah rahasia yang paling dalam. Karena dengan mengingat mati, kita bisa lebih menghargai hidup. Orang yang sering terbangun di malam hari biasanya lebih mudah merenung tentang tujuan hidupnya. Ia sadar bahwa dunia ini hanya sementara, bahwa semua yang kita kejar pada akhirnya akan ditinggalkan. Maka ia akan hidup lebih sederhana, lebih ikhlas, dan lebih fokus menyiapkan bekal untuk akhirat. Sahabat, mari kita bayangkan, seorang yang setiap malam bangun lalu menangis dalam sujudnya, bukan berarti ia lemah. Justru tangisan itu adalah tanda kekuatan, karena ia sedang menyiapkan dirinya untuk perjumpaan yang sejati. Ia sadar bahwa suatu hari nanti, ia akan benar-benar terbangun, bukan di dunia ini, tapi di alam akhirat. Dan betapa indahnya jika terbiasa bangun di sepertiga malam, karena itu melatih hati untuk siap menghadapi kebangkitan yang sebenarnya. 6 rahasia ini, jika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka hidup kita akan berubah. Dari yang tadinya gelisah menjadi tenang, dari yang tadinya sulit menjadi mudah, dari yang tadinya lalai menjadi lebih sadar. Semua berawal dari satu hal kecil, yaitu terbangun di jam 2 atau 3 pagi. Sahabat ilmu langit, inilah bukti bahwa Allah begitu dekat dengan hambanya. Allah tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Bahkan ketika kita tidur pun, Allah masih memberi tanda dengan membangunkan kita. Itu adalah bentuk cinta yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Dan sekarang, mari kita rasakan energi bersama. Tuliskan angka 77 sekali lagi di kolom komentar, sebagai tanda bahwa hati kita siap menerima rahmat Allah. Angka ini adalah simbol bahwa kita ingin terus berada dalam aliran energi positif, bahwa kita ingin terus terhubung dengan cahaya langit. Sahabat, perjalanan kita hampir sampai di ujungnya. Setelah ini kita akan masuk pada kesimpulan panjang, sebuah penutup yang akan merangkum semua rahasia, sekaligus memberi kita pandangan yang lebih luas tentang arti terbangun di sepertiga malam. Kesimpulan itu akan menjadi cermin bagi diri kita, agar kita bisa lebih bersyukur, lebih sadar, dan lebih siap menjalani hidup ini dengan hati yang lapang. Tetaplah bersama ilmu langit, karena perjalanan ini baru saja membawa kita pada gerbang kesadaran. Dan kesadaran itu akan terus tumbuh, hingga akhirnya mengubah hidup kita selamanya. Saudaraku semua yang penuh semangat cahaya ilahi, tibalah kita di penghujung perjalanan panjang dari pembahasan yang begitu mendalam. Terima kasih saya ucapkan, karena Anda masih bertahan sampai detik ini, mendengarkan dengan hati yang penuh perhatian. Itu tandanya Anda bukan sekadar penonton biasa, tetapi seorang pencari makna yang benar-benar haus akan kebenaran, haus akan cahaya, dan haus akan keberkahan yang datang dari Allah. Seperti yang sudah kita lalui bersama, sejak awal kita membahas tentang rahasia jam 2 hingga 3 pagi, tentang betapa spesialnya momen ketika seseorang dibangunkan dari tidurnya, bukan karena alarm, bukan karena kebetulan, tetapi karena ada rahasia besar yang Allah bukakan. Dan kali ini, kita akan merajut semua benang merah itu menjadi satu kesimpulan yang bukan sekadar menutup cerita, tetapi juga menjadi kunci untuk melangkah ke kehidupan yang lebih bermakna. Bayangkan, dari bagian pertama kita sudah diingatkan bahwa bangun di jam sunyi itu bukan perkara sepele, itu bukan kebetulan, itu panggilan.
Panggilan yang kadang datang lembut, kadang datang tegas, tapi intinya jelas, Allah ingin Anda hadir di hadapannya. Dari bagian kedua, kita menyelami rahasia demi rahasia, bahwa orang-orang yang terbangun di jam itu membawa tanda-tanda khusus. Hatinya disiapkan, dan doanya diangkat, dan kehidupannya dipenuhi dengan isyarat ilahi. Dari bagian ketiga, kita makin dalam merasakan bahwa ada perubahan besar dalam diri orang yang mendengar panggilan malam, bahwa kehidupannya jadi berbeda, langkahnya lebih ringan, rezekinya lebih lapang, hatinya lebih tentram. Nah, sekarang mari kita satukan semuanya. Mari kita simpulkan dengan hati yang jernih, bahwa jika Anda termasuk orang yang sering terbangun jam 2 atau jam 3 pagi, sesungguhnya Anda sedang digandeng oleh malaikat, diarahkan menuju jalan terang, dan diberi kesempatan emas untuk menyentuh rahasia langit. Saudaraku semua, coba kita renungkan sebentar. Di dunia ini ada begitu banyak manusia. Ada yang hidupnya larut dalam kesibukan duniawi. Ada yang terbuai dalam kesenangan. Ada yang sibuk mengejar apa yang sesungguhnya fana. Tapi Anda, yang berkali-kali terbangun di jam hening itu, sesungguhnya Anda dipilih. Tidak semua orang mendapatkannya. Tidak semua orang diberi tanda semacam ini. Maka, jika Anda mendapatkannya, itu bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Itu anugerah. Itu panggilan cinta. Dan tahukah Anda, kesimpulan terbesar dari semua ini adalah bahwa momen jam 2 hingga jam 3 pagi itu adalah jembatan emas. Jembatan yang menghubungkan manusia dengan Rabb-Nya tanpa sekat, tanpa perantara, tanpa penghalang. Saat itu Allah membuka pintu seluas-luasnya. Saat itu, doa yang lirih pun bisa menembus langit. Tangisan yang lirih pun bisa mengguncang aras. Dan hati yang hancur pun bisa disembuhkan seketika. Maka, jangan sia-siakan. Jika Anda sering terbangun, jangan hanya sekadar balik tidur. Jangan hanya sekadar melihat ponsel, mengecek notifikasi, atau menghabiskan waktu tanpa makna. Sebab, itu sama saja melewatkan kesempatan yang lebih berharga daripada seluruh emas di dunia. Saudaraku, mari kita ingat kembali 6 rahasia besar yang sudah kita bahas. Pertama, orang yang terbangun di jam itu sedang diberi tanda bahwa hatinya dipanggil. Kedua, doanya mudah diangkat. Ketiga, rezekinya dilapangkan. Keempat, hidupnya dijaga dari banyak musibah. Kelima, dia mendapat kekuatan jiwa yang tidak dimiliki banyak orang. Dan keenam, dia sedang digandeng malaikat, dituntun ke arah cahaya. Apakah ini semua kebetulan? Tentu tidak. Ini adalah rangkaian nikmat yang luar biasa. Maka, mari kita tarik garis kesimpulan yang tegas. Siapapun yang terbangun jam 2 atau 3 pagi, dan dia gunakan waktunya untuk mendekat kepada Allah, maka hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ada perbedaan nyata. Ada kekuatan yang muncul. Ada keberkahan yang menetes satu persatu dalam hidupnya. Coba bayangkan hidup Anda ketika benar-benar menjawab panggilan itu. Saat orang lain terlelap, Anda berdiri. Saat dunia hening, Anda bermunajat. Saat malam gelap, cahaya doa Anda memancar. Apa yang akan terjadi? Hidup Anda akan dipenuhi cahaya. Hati Anda penuh ketenangan. Jalan Anda dipermudah. Masalah yang berat terasa lebih ringan. Dan semua itu bermula dari satu hal sederhana. Bangun di jam 2 hingga 3 pagi. Inilah rahasia yang selama ini jarang dibahas, tetapi nyata adanya. Dan malam ini, Anda yang mendengar ini bukan orang biasa. Anda bukan penonton kebetulan. Anda bukan orang yang tersesat di ruang maya tanpa tujuan. Tidak. Anda hadir di sini karena Allah yang menggerakkan hati Anda. Karena Allah ingin Anda tahu rahasia ini. Karena Allah ingin Anda bersyukur. Saudaraku, sebelum kita benar-benar menutup perjalanan panjang ini, mari kita lakukan satu hal kecil tapi penuh makna. Mari kita salurkan energi positif bersama. Tulis angka 77 di kolom komentar, sebagai tanda bahwa Anda siap menjaga semangat ini, siap menerima energi cahaya dari Allah, dan siap menjadi hamba yang tidak menutup telinga dari panggilan malam. Angka 77 bukan sekadar simbol, tapi doa agar energi kebaikan terus menyebar, agar hati kita tetap hidup, agar langkah kita terus teguh. Dan lebih dari itu, mari kita tegaskan dalam diri masing-masing. Jangan biarkan momen terbangun jam 2 hingga 3 pagi hanya menjadi catatan kosong. Gunakan ia. Jawab panggilannya. Bangun, berwudu, berdiri di hadapan Allah. Katakan dalam doa yang sederhana, Ya Allah, hamba hadir. Hamba menjawab panggilanmu. Hamba butuh Engkau. Hamba mohon pertolonganmu. Maka niscaya doa itu akan menjadi kunci yang membuka ribuan pintu keberkahan dalam hidup Anda. Kesimpulannya, rahasia ini bukan sekadar teori. Rahasia ini nyata. Dan siapa yang mengamalkannya,
Dia akan melihat perubahannya dalam hidup. Maka bersyukurlah jika Anda sering terbangun jam 2 atau 3 pagi. Itu tanda Anda beruntung. Itu tanda Allah sayang kepada Anda. Itu tanda malaikat menggandeng tangan Anda, membawa Anda menuju cahaya. Saudaraku semua, mari kita tutup dengan hati yang penuh syukur. Mari kita akhiri dengan keyakinan bahwa malam-malam kita ke depan tidak lagi akan sama. Karena sekarang kita tahu bahwa terbangun di jam 2 atau 3 pagi adalah rahasia besar. Rahasia yang bisa mengubah hidup. Rahasia yang bisa mengangkat derajat. Rahasia yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah. Dan ingatlah baik-baik, perjalanan kita tidak berakhir di sini. Justru baru dimulai. Karena setelah Anda tahu rahasia ini, tugas Anda adalah menjaga, merawat, dan mengamalkan. Jangan berhenti hanya pada tahu, tapi bergeraklah menuju bukti. Semoga Allah senantiasa menjaga langkah kita. Semoga doa-doa kita di jam sunyi itu terus menembus langit. Semoga hati kita makin lembut, makin dekat kepadanya, makin kuat menghadapi kehidupan. Dan semoga kita semua tergolong orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendengar panggilan malam, lalu menjawab dengan tulus. Terima kasih atas kebersamaan ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan dengan penuh perhatian, dan merci mamamai karena Anda mau membuka hati. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dengan rahasia-rahasia lain yang akan semakin membuka mata kita. Dan sekali lagi, jangan lupa tulis angka 77 di kolom komentar, agar energi positif ini terus mengalir, agar doa kita semakin kuat, dan agar keberkahan terus turun dalam hidup kita. Sampai jumpa saudaraku semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah.